Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channel Study Bersama Inspirasi untuk kita semuanya. Jangan lupa bagi teman-teman Study Bersama untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini sehingga channel ini menjadi channel yang bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan wa mubarakan wa wasi'an insyaallah bisalamin aminin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma nahnu na'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min sa'il asqam. Teman-teman Study Bersama yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kali ini akan membahas tentang lakukan ini ketika Anda ingin sukses, insya Allah atas seizinnya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman Study Bersama yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang selalu kita lalui tidak akan terlepas dari sebuah singkatan. Apa singkatan tersebut? Singkatan itu disingkat dengan PHK. Apa yang disebut dengan PHK? Inilah yang disebut masalah manusia. P, penyakit. H, hutang. K, keluarga. Itu semuanya tergambar dalam kehidupan kita yang selalu dilalui oleh setiap manusia. Dan itu yang menjadi polemik kita karena kebanyakan orang berjuang untuk mempertahankan itu semuanya. Teman-teman Study Bersama yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil salah satu kisah yang sangat inspiratif untuk kita semuanya. Tentunya dari kisah Al-Quran. Allah menjelaskan dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya. Allah menjelaskan. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idza nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Di dalam kisah ini, Allah menjelaskan tentang kisah inspiratif seorang nabi, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Yang Allah buka kalimat ini dengan kalimat wa ayyuba. Tidak wa ayyubu atau wa ayyubi atau wa ayyub, tapi wa ayyuba. Dalam kaidah bahasa Arab, yang disebut wa ayyuba ini adalah kaidah yang diawali dengan kalimat fathah. Fathah artinya membuka. Otomatis ketika Allah menjadikan ayat ini dengan dimulai kalimatnya dengan ayyuba fathah, maka artinya wa fatahna qissata ayyubi li ibratin nas. Dan kami telah membukakan kisah Nabi Ayub ini sebagai pelajaran bagi manusia. Pelajaran apa yang kita bisa petik dari kisah Nabi Ayub? Teman-teman Study Bersama yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Ayub ini menjadikan inspiratif buat kita. Karena Nabi Ayub dijelaskan dalam sebagian riwayat adalah rajulun azim, adalah orang yang sangat luar biasa. Katsiru minal amwal, banyak hartanya. Kemudian anak-anaknya saleh semuanya.
Keluarganya samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi yang diharapkan oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Yang mereka harapkan dan diperjuangkan ketika awal pertama kali menikah. Pasti ingin mendapatkan harta yang banyak, keturunan yang soleh dan solihah, kemudian keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah gambaran dari setiap orang ketika ingin mengawali suatu kehidupan. Tetapi ketika Nabi Ayub diuji oleh Allah, termasuk kita, ketika Allah sayang kepada kita, maka Allah pun akan menguji kita. Apa yang diujikan Allah kepada Nabi Ayub? Bahwasannya Nabi Ayub diuji yang pertama, harta yang ia miliki, bisnis yang ia miliki, serta aset yang ia miliki. Allah ambil kembali dan Allah jatuhkan Nabi Ayub semiskin-miskinnya dan kembali menjadi orang yang memulai dari nol tentang kekayaannya. Tetapi apa sikap Nabi Ayub yang kita bisa ambil pelajaran di sini? Nabi Ayub santai, Nabi Ayub tenang, dan tentunya Nabi Ayub adalah seorang yang sabar. Tidak menggerutu, tidak mengeluh, dan tidak putus asa. Karena Nabi Ayub telah dibentengi dalam dirinya, dalam hatinya. Adalah segala sesuatu yang dia raih di muka bumi ini, semuanya adalah milik Allah. Ketika Allah mengambil kembali hartanya, Nabi Ayub tenang menjalankan segala perintahnya. Bahkan Nabi Ayub mengatakan, kalaulah harta ini adalah milikmu, ya Allah, ambil kembali, ya Allah. Kalaulah harta ini menghalangiku untuk lalai beribadah, maka ambil kembali, ya Allah, hartaku ini. Dan Nabi Ayub sadar bahwasanya dunia ini adalah fana. Dan Nabi Ayub sadar, dan ini menjadi kuat untuk kita semuanya. Dunia ini adalah sebagai tempat meninggal, bukan sebagai tempat tinggal. Kalau kita yakin dunia ini sebagai tempat meninggal, bukan sebagai tempat tinggal, jadi apa-apa yang kita miliki, apa-apa yang pernah kita raih, apa-apa yang sudah menjadi puncak kita semuanya, ketika diambil lagi oleh Allah, pada hakikatnya akan kita tinggalkan semuanya. Karena tidak ada yang abadi di dunia ini. Teman-teman, tadi bersama yang selesai dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup ujian itu. Allah menguji yang kedua. Anak-anaknya wafat dalam seketika. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan, anak-anaknya yang 12 orang itu tertimpa reruntuhan dan wafat dalam seketika. Siapa yang tidak sedih ketika keturunan kita, anak kita, apalagi solih semuanya diambil oleh Allah. Kita berharap ketika kita jatuh miskin, ketika Allah mengambil kembali apa yang pernah kita miliki, kemudian anak yang tersisa, otomatis kita meminta kepada Allah agar anak itu membantu meningkatkan kembali apa yang pernah kita miliki sehingga kita mulai dari nol kembali. Tetapi Nabi Ayub tidak ada kesempatan untuk meminta bantuan kepada anak-anaknya. Karena anak-anaknya dalam waktu berdekatan, semuanya wafat dalam seketika. Terkena runtuhan bangunan. Teman-teman sekali bersama yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dari sana. Allah memberikan ujian selanjutnya. Ujian apa? Allah berikan penyakit yang begitu parah. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasannya penyakit tersebut belum pernah diderita oleh orang sebelum Nabi Ayub dan belum pernah diderita oleh orang setelah Nabi Ayub. Penyakit ini hanya diberikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Sehingga apa dampaknya? Ketika Allah mengambil hartanya, ketika Allah mengambil keturunannya, ketika Allah memberikan Nabi Ayub penyakit, siapa yang diuji dan tidak tahan? Istri-istrinya yang dulunya menemani Nabi Ayub
meninggalkannya satu persatu. Maka pas kisah Nabi Ayub ini adalah kisah yang sama dengan kebanyakan manusia yang terjadi di muka bumi ini. Penyakit, hutang, dan keluarga. Nabi Ayub mendapatkan itu semuanya. Kecuali hutang. Teman-teman sadi bersama yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub yang senantiasa menjalani ujian ini, bahkan kehebatannya yang mungkin berbeda dengan kita, dengan selayaknya kita, mayoritas manusia. Apa yang dilakukan Nabi Ayub? Malahan Nabi Ayub disebutkan dalam sebagian riwayat, ibadahnya lebih giat dari ibadah-ibadah sebelumnya. Orang yang hebat, rojulun azim, orang yang akhlaknya baik, ibadahnya berkualitas, serta percaya kepada Allah, tidak mungkin ketika mendapatkan ujian, dia menjauhi Allah. Otomatis, siapa yang memiliki segala sesuatu yang ada di semesta alam ini? Allah. Tetapi kenapa kita tidak yakin ketika kita ingin segala sesuatu yang kita inginkan, kenapa kita seolah menjauhi dari Allah Subhanahu wa taala? Itulah bedanya kita dengan Nabi Ayub. Bahkan ibadah lebih giat 2 kali lipat dibanding ibadah sebelumnya. Tetapi syaitan di sini tidak berhenti menggoda Nabi Ayub. Terus digoda. Dan Nabi Ayub tetap dalam pendiriannya. Apa yang dilakukan syaitan? Ternyata yang digoda bukan hanya Nabi Ayub, tetapi istri Nabi Ayub alaihissalam. Teman-teman sadi bersama yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika istri Nabi Ayub digoda dan terjadilah diskusi yang sangat inspiratif buat kita semuanya. Ketika istrinya bertanya pada Nabi Ayub, "Wahai Ayub, engkau adalah utusan Allah. Engkau adalah Nabi Allah. Engkau adalah kekasih Allah. Tidak mungkin itu semuanya menjadikan alasan ketika engkau berdoa kepada Allah, Allah menolak doamu. Memintalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah agar engkau disembuhkan penyakitmu." Apa jawaban Nabi Ayub kepada istrinya? Nabi Ayub dengan tersenyum. Nabi Ayub dengan penuh rasa kasih sayang mengelus wajah istrinya dan mengutarakan kalimat seperti ini dan menjawab, "Wahai istriku, berapa lama kita mendapatkan ujian dari Allah? 7 tahun, wahai suamiku Ayub. Kemudian, berapa lama kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah? 20 tahun, wahai Ayub, suamiku." Apa yang dikatakan Nabi Ayub sambil tersenyum dan mengatakan dengan lemah lembut, "Wahai istriku, aku malu meminta kepada Allah. Karena ujian kita ini belum sebanding dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nanti kalau sudah mencapai 20 tahun, aku akan meminta pada Allah. Sehingga Allah akan mengijabah segala doaku. Karena selama ini ujian kita baru 7 tahun dan kenikmatan kita sudah 20 tahun. Nanti kalau sudah mencapai 20 tahun, aku akan meminta sama Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku ini." Setelah diskusi itu, sahabat sadi bersama yang sesat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam tidak semata-mata terhenti, tetapi beliau terus beribadah.
meningkatkan kualitas ibadahnya, keimanannya, serta segala sesuatu yang berhubungan mendekatkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Nabi Ayub berdoa dengan kalimat Anni massani dhurru. Penyebab yang menjadikan Nabi Ayub berdoa kepada Allah bukan karena Nabi Ayub bosan diambil hartanya dan dijatuhkan menjadi orang miskin. Bukan karena itu. Ataupun Nabi Ayub ditinggalkan oleh anak-anaknya yang saleh. Bukan karena itu pula. Bahkan yang lebih parah, karena ditinggalkan istri-istrinya, karena tidak kuat mengurusi Nabi Ayub berpenyakitan. Bukan karena itu pula. Tetapi Nabi Ayub berdoa atas dasar Anni massani dhurru. Kalimatnya seperti ini. Ya Allah, penyakitku ini telah menjadikan aku hilang kenikmatan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Kalaulah penyakitku ini menjadikanku tidak nikmat kepadamu beribadah ya Allah, maka apalagi yang harus aku banggakan di hadapanmu ya Allah. Karena ibadahku ini saja yang dapat menjadikan berat timbanganku. Nanti akan berat di yaumul mizan. Jadi sebab Nabi Ayub berdoa kepada Allah karena nikmat ibadahnya merasa diganggu. Karena kehusyuan beribadah itulah yang selayaknya ditonjolkan dari setiap orang-orang yang menjaga kualitas keimanan yang benar-benar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ayub berdoa seperti itu, apa jawaban Allah? Dalam ayat selanjutnya, ayat 84 surat Al-Anbiya, Allah berfirman, "Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur." Allah langsung mengijabah apa yang menjadi doa Nabi Ayub tadi. Fakashafna ma bihi min dhur. Kemudian Allah langsung menyembuhkan penyakitnya tanpa ada jeda waktu. Doa seorang nabi tidak akan ditolak oleh Allah. Karena doa seorang nabi terjaga kualitas keimanannya, terjaga ujiannya, terjaga aktivitas rutinitas sehari-harinya. Maka Allah mengijabah. Bahkan apa setelah Allah mengijabah penyakitnya? Allah memberikan kembali bahwasannya anaknya yang ditinggal 12 orang anak, ternyata Allah berikan setelah kembali Nabi Ayub sembuh. Maka Allah anugerahi 24 orang anaknya yang soleh semuanya. Dan hartanya yang semulanya Allah ambil dan dijatuhkan semiskin-miskinnya. Maka Allah berikan 7 kali lipat hartanya, lebih banyak dari harta sebelumnya. Teman-teman sadi bersama yang sosial dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menjadi inspirasi untuk kita yang mana kita selalu mengeluh, jarang mengallah, akhirnya jarang dapat oleh-oleh dari Allah. Banyak orang yang ibadahnya lelah karena masalahnya tidak lillah sama Allah. Akhirnya ibadahnya jadi leleh. Kemudian semangatnya jadi luluh. Makanya saya ingin mengutarakan hal tersebut yang namanya penyakit, hutang, dan keluarga itu adalah hal biasa yang selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika Anda ingin sukses, maka lakukanlah langkah-langkah ini. Insya Allah atas seizin Allah kita akan sukses. Makanya mindset sukses yang harus kita tanamkan bukanlah karena diri kita orang kaya. Bukanlah yang banyak asetnya. Bukanlah yang punya mobil mewah. Bukanlah yang punya segala sesuatu keinginannya dapat terlaksana. Bukan itu. Tapi konsep dalam Islam. Khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Teman-teman saya bersama saya dirahmati oleh Allah SWT, saya akan menjelaskan bahwasannya manusia ini akan melewati beberapa fase dalam kehidupannya yang tidak akan terlepas dari sama seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam. Apa fase-fase tersebut? Fase pertama adalah fase masa lalu. Setelah dia melewati fase masa lalu, akan masuk kepada fase yang kedua adalah fase kejayaan. Setelah fase kejayaan, akan melewati nanti kepada fase masa terpuruk. Setelah masa terpuruk jatuh, maka akan bangkit menjadi fase kebangkitan. Inilah yang akan saya jelaskan di sini. Bagaimana cara menghadapi fase-fase tersebut. Sehingga kita ketika mengambil arahnya tidak akan salah. Dan kita selalu berdoa sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Teman-teman tadi bersama yang sasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedikit menjelaskan bagaimana terjadi di fase atau masa lalu kita ini. Di dalam fase masa lalu akan terjadi dua masa. Dua masa yang mungkin dilewati oleh setiap manusia. Yang mungkin manusia akan melewati masa yang ke satu atau masa yang kedua. Apa yang dihadapi dalam fase masa lalu? Dalam fase masa lalu, sebagian manusia akan menghadapi dengan masa kelam. Itu yang pertama. Yang mana kebanyakan di sana berasal dari keluarga yang broken home. Keluarga yang berantakan. Yang keluarganya bercerai. Yang hidup hanya dengan ayahnya saja. Kemudian setelah bercerai ada yang hidup dengan ibunya saja. Atau kedua-duanya tidak mengurusinya. Hidup dengan neneknya. Itulah yang sebagian orang terjadi di masa kelam ini. Ataupun yang kedua, sebagian orang mengalami ekonomi sulit. Yang mana segala sesuatu tidak didapatkan dengan mudah. Harus bekerja keras. Ingin makan ini harus kadang-kadang saum dulu, puasa dulu. Bahkan banyak di antara kita yang jauh di sana, dalam ekonomi sulit ini mereka makan dalam 1 minggu bisa saja 2 atau 3 kali saja. Karena ekonomi mereka sangat sulit. Itulah yang dialami di masa kelam. Yang sebagian orang mengalaminya. Kemudian sebagian orang mengalami di keluarga yang tidak punya ayah dan ibu. Yang mana ayah dan ibunya sudah wafat. Dan mungkin sebagian orang dititipkan di panti asuhan. Dalam istilah lain adalah yatim atau piatu. Itulah sebagian orang mengalami masa kelam mereka. Dan ada sebagian orang lagi menghadapi di masa lalunya adalah dengan masa yang kedua, itu masa yang menyenangkan. Hidup yang kebanyakan orang ini sebagian mengalaminya dengan tidak banyak ujian yang begitu berat. Di masa yang menyenangkan ini sebagian orang mengalami masa yang orang-orang dalam ekonominya berkecukupan. Atau dalam istilah lain adalah kalangan menengah. Yang dikatakan ekonomi sulit tidak terlalu, tetapi dikatakan kaya pun tidak terlalu. Intinya kalangan menengah. Yang bisa membeli ini tetapi tidak begitu mewah. Ataupun sebagian orang di masa yang menyenangkan ini adalah orang-orang yang benar-benar berasal dari keturunan orang-orang bangsawan, orang-orang ningrat, atau benar-benar dari ayah dan ibunya orang kaya. Nah, dalam dua fase ini, dalam masa yang kelam dan masa yang menyenangkan, ini adalah kedua masa yang sangat-sangat membentuk karakteristik kita ketika kita beranjak dewasa. Makanya sebelum seseorang menikah dengan pasangannya,
Maka karakteristik ini yang akan menjadikan karakteristik bawaan seseorang untuk menghadapi kehidupannya. Teman-teman, tadi bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam fase kejayaan atau masa kejayaan. Yang mana ini kebanyakan orang dihiasi fase kejayaannya dengan hidup ahli dunia. Atau selalu mementingkan duniawinya saja. Atau kebanyakan orang yang mungkin kita teliti, mereka terpengaruh oleh pemikiran kapitalisme. Yang mana dalam kapitalisme yang difikirkan adalah materi dan duniawi saja. Kita tidak bisa menyalahkan seluruh pemikiran kapitalisme itu salah. Tetapi yang salahnya adalah bahwasannya mereka hanya memikirkan kehidupan duniawi, senang-senang, foya-foya, bagaimana terlihat nampak baik, terlihat nampak dikatakan fine, ketika nampak kelihatan benar-benar orang itu sukses, tapi tampilan duniawinya saja. Apa yang diajarkan oleh orang-orang kapitalisme atau ahli dunia? Mereka menyuruh kita untuk belajar dengan sungguh-sungguh, study hard. Kita tidak menyalahkan orang-orang yang belajar dengan sungguh-sungguh sampai dapat nilai IPK cum laude 4,0. Karena diajarkan dalam kapitalisme juga sama. Diajarkan bagaimana cara kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian diajarkan dalam kapitalisme juga, atau ahli dunia ini adalah dengan bekerja dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan segala sesuatu, intinya workaholic lah. Kalau dalam istilah kita. Kerja, kerja, kerja. Bahkan sampai datang ke kantor pagi, pulang malam. Mungkin bertemu dengan anak-anaknya ketika mereka melihat anaknya sedang tertidur. Bahkan dipakai dalam setiap weekendnya, tidak ada kata libur. Karena yang dipikirannya adalah kerja, kerja, dan kerja. Workaholic. Itulah yang diajarkan oleh ahli dunia, kapitalisme. Kemudian yang ketiga, diajarkan lagi apa? Do something hard. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Anda pebisnis, Anda pekerja, Anda karyawan, Anda dosen, ataupun apapun itu profesi Anda, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena kalau misalkan kita pegawai, kita karyawan, dengan sungguh-sungguh kita akan naik pangkat. Kalau kita bisnis akan sukses benar-benar. Kalau kita jadi dosen akan menjadi benar-benar profesor, karya kita diterima. Tetapi itu lakukan mereka. Do something hard. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang menjadi profesi kita. Kemudian ajaran kapitalisme, ahli dunia mengajarkan kepada kita perbanyak relasi. Cari relasi di sini, di sana. Bahkan bukan hanya di kota kita, bahkan di provinsi sana. Bahkan bukan hanya di provinsi, tapi beda negara. Sampai kepada pusat pemerintahan. Bahkan kepada orang-orang asing yang seolah-olah mereka, kalau misalkan kita sebagai partner bisnis, kita cari partner bisnis kita yang ada jauh di negara-negara yang maju dalam masalah ekonominya. Itu dilakukan oleh orang-orang kapitalisme. Mereka melakukan perbanyak relasi, mungkin ada yang mengikuti bisnis jejaring, memperbanyak relasi di sana di sini, masuk belusukan kemana kemari, bahkan di mana saja mereka jadikan apapun jadi partner. Karena yang mereka lakukan adalah kita cari bisnis, kita cari relasi. Tapi ingat, orang-orang kapitalisme hanya mencari relasi yang menguntungkan. Kalau tidak ada untungnya, tidak ada nilainya, maaf, semua di-delete. Karena itu ahli dunia. Kalau ahli dunia yang difikirkan adalah bagaimana cara memperbanyak harta kita secara duniawi. Bagaimana cara memperbanyak aset kita. Bagaimana cara menjadikan kita untuk gonta-ganti mobil kita menjadi mobil mewah. Rumah kita semakin diperbanyak dan diperbesar. Itulah orang kapitalisme. Sehingga tujuannya apa? Kita
harus mempunyai uang sebanyak-banyaknya, kita harus punya aset sebanyak-banyaknya, dan kita harus jadi orang paling kaya. Yang tidak mementingkan bagaimana niatan kita. Apakah kita menzalimi orang? Ataukah kita benar-benar menjadikan partner kita bangkrut? Atau orang-orang banyak teraniaya? Yang penting kita mendapatkan hasil keuntungan yang begitu banyak. Mendapatkan tingkatan jabatan yang paling tinggi di perusahaan kita. Ataupun di kantor kita. Atau di pemerintahan kita. Yang mereka lakukan adalah apa? Berbanyak harta. Apa kekurangan orang kapitalisme? Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang mengikuti pikiran seperti itu. Tetapi kita luruskan. Satu kekurangan mereka. Kekurangan mereka adalah tidak ada Allah dalam setiap urusan mereka. Tidak menyertakan nama Allah dalam setiap kegiatan mereka. Tidak mengikut sertakan Allah dalam setiap apa-apa yang mereka lakukan. Otomatis tidak mengikuti aturan Allah. Mereka langsung tabrak sana sini. Yang penting mendapatkan keuntungan untuk pribadinya. Dan orang-orang sekitarnya saja. Na'udzubillah, subhanallah. Dan ingat, ketika banyak orang yang tidak sadar dengan pemikiran seperti itu, banyak orang yang melakukan hal-hal yang tadi diajarkan oleh kapitalisme, semuanya terlaksana. Punya mobil mewah, punya rumah, real estate, kemudian punya aset di mana-mana, relasi di mana-mana, bahkan punya apartemen di mana-mana, dan punya investasi di mana-mana. Ingat, ketika tidak ingat sama Allah dan tidak kembali kepada agama kita yaitu Islam, apa yang terjadi? Allah akan berikan ujian dengan istidraj. Apa yang disebutkan istidraj? Segala sesuatu yang dia inginkan Allah kabulkan. Tetapi ingat, ketika berada di puncaknya, Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Dan banyak orang yang ketika Allah jatuhkan dan dia tidak berpegangan pada agama, mereka tidak kuat dan putus asa. Teman-teman sekali bersama yang sasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masa keterpurukan kita yang dilalui setelah tadi masa kejayaan dan Allah memberikan penyakit istidraj kepada kita, maka masuk kepada fase ketiga yang dikatakan fase terpuruk atau masa terpuruk atau kejatuhan kita. Apa yang terjadi? Ketika semuanya tidak berpegangan pada Allah, mereka melalui yang namanya bisnis dan usaha pun bangkrut, otomatis ekonomi pun akan menghadapi ekonomi yang sangat sulit. Hutang di mana-mana. Karena yang mereka pikirkan perbanyak aset, tetapi dengan mudah akhirnya melakukan kredit. Dengan tagihan-tagihan yang dilakukan, ternyata menjadikan kita semakin pusing. Dulu kita seolah-olah mendapatkan aset mudah. Karena bedanya kita tidak menyatukan atau menjadikan Allah di dalam setiap urusan kita. Kita tidak memasukkan nama Allah dalam setiap usaha kita. Tidak memasukkan Allah dalam setiap bisnis kita. Itulah yang menjadikan pembeda antara pemikiran kapitalisme dengan kita. Itu umat Islam. Akhirnya usahanya bangkrut. Bisnisnya akhirnya jatuh terpuruk. Orang-orang yang berinvestasi malah menarik kembali aset-asetnya. Akhirnya apa? Ekonomi sulit. Bukan dikatakan sebagai kalangan menengah, tapi kalangan kasta terbawah. Karena masa keterpurukan. Dan banyak dialami setiap orang. Yang mungkin dialami oleh teman-teman yang ada jauh di luar sana. Teman-teman tadi bersama yang saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, apa yang terjadi? Mungkin kebanyakan orang yang tidak kuat akhirnya muncullah
beberapa penyakit. Kemudian pikiran kita memikirkan itu semuanya dan putus asa. Akhirnya banyak orang yang stres dan gila. Paling parahnya ketika stres yang sampai memuncak dan tidak kembali pada Allah, mereka melakukan bunuh diri. Seolah-olah tidak yakin bahwasannya apakah ada kehidupan setelah kematian. Mereka seolah-olah tidak kuat dengan kehidupan masalah dunia. Mereka mengakhirinya di dunia. Padahal nanti di akhirat ada hari di mana kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Sudah melakukan dosa di dunia, kemudian kita mengakhirinya dengan bunuh diri. Nanti di akhirat, maaf, bukan surga sebagai tempat kembalinya, tetapi neraka, jahanam yang mereka akan tempati. Teman-teman saya bersama saya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang masih bertahan, mungkin ketika jatuh di masa terpuruk ini, masalahnya adalah masalah keluarga. Kalau yang tidak kuat, cerai. Kalau yang tidak kuat, setelah cerai, anak kita tidak terurus. Lari ke pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, judi, mabuk-mabukan, bahkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Karena kenapa? Karena dampak kita melakukan prinsip kapitalisme yang tidak mengikut sertakan Allah di dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi di masa keterpurukan. Dan sebagian orang mungkin melaluinya. Teman-teman sering bersama dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang yang mungkin bekerja akan dipecat. Karena kenapa? Hutang di mana-mana. Di PHK, putus hubungan kerja. Dan kalau tidak kuat, na'udzubillah, banyak orang yang mengakhiri masa hidupnya. Karena tidak kuat dengan masalah yang dipikulnya. Kemudian kalau sudah terjadi di masa terpuruk ini, what the next solution from Islam? Apa solusi terbaik yang Islam ajarkan? Islam hanya mengajarkan seperti kisahnya Nabi Ayyub alaihissalam. Sabar. Yang Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Dan kami akan uji manusia. Benar-benar kami akan uji. Bisyai'in dengan sesuatu. Minal khaufi, dari ketakutan. Ketakutan tidak bisa makan. Ketakutan tidak bisa bayar hutang. Ketakutan ditagih oleh orang. Ketakutan menghadapi masalah. Wal ju'i, dan kelaparan. Ekonomi sulit. Besok makan apa? Besok istri dan anak makan apa? Wa naqsim minal amwal. Harta tidak punya. Wal anfus, tidak percaya diri. Karena banyak orang yang dizalimi oleh kita. Karena kita menganut pemikiran kapitalisme. Yang hanya dunia yang menjadi ukuran kita. Yang hanya dunia yang menjadi barometer kita. Wassamarat, dan kurang buah-buahan. Artinya makanan, stok makanan kita berkurang. Tapi ingat, solusi Islam itu baik. Tetapi ingat, solusi yang diajarkan oleh agama kita adalah baik. Wabasyiris sabirin. Beritahukanlah oleh engkau Muhammad SAW kepada orang-orang sabar, pasti ada solusinya. Coba bayangkan yang memberikan kabar, misalkan kita dikasih kabar baik oleh orang tua kita, pasti kita senang. Kita diberikan kabar baik oleh kakak kita, pasti kita senang. Apalagi kita diberikan kabar baik oleh bos kita, pasti senang. Karena tingkatan kita, bahwasanya kita bekerja di perusahaan bos kita.
Apalagi kalau kita diberitahukan kabar gembira oleh presiden kita, kita pasti bahagia karena sekaliber presiden yang memberikan kabar gembira. Ini sekaliber yang lebih dari bos, lebih dari orang tua, bahkan lebih dari presiden. Manusia sempurna di alam semesta ini. Manusia yang sempurna yang Allah ciptakan. Langit dan bumi bersujud kepadanya. Siapa? Baginda kita, junjunan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW memberikan langsung kabar gembira ketika ditimpa ujian ini. Wa basyiris sabirin, sabar kuncinya. Karena kita meyakini sabar itu ada batasnya. Suatu hal yang salah, teman-teman sadi bersama. Sebenarnya sabar yang diajarkan oleh Islam itu pengertiannya seperti ini. Iqbalu syai'i minallah. Menerima segala sesuatu dari Allah khalisan. Secara ikhlas kita menerimanya. Ikhlas konotasi di sini adalah ikhlas memberi. Ketika kita memberi pada orang lain, tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah ikhlas menerima. Bagaimana ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita dikasih upah tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, kita harus menerimanya. Ketika kita bersabar selama ini, kenapa? Seolah-olah Allah uji kita dan Allah belum memberikan solusinya. Kita bersabar. Kita harus menerima suatu saat Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita. Kemudian ikhlas yang ketiga adalah ikhlas qanaah. Kita diberi lebih atau kurang, berarti bagaimana cara hati kita bisa berlapang dada agar bisa menerima segala sesuatu itu menjadi kekuatan iman kita. Karena kita yakin Al-Quran yang berbicara. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Wa basyiris sabirin. Nabi Muhammad beritahukanlah kabar gembira ini kepada umat kalian yang bersabar. Umat kamu yang bersabar. Nabi yang berbicara. Memberikan kabar gembira ini. Yang mana kabar gembira ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, what the next solution from Islam? Kemudian setelah sabar, apakah kita hanya menunggu saja? Tidak. Apa yang diberikan solusi terbaik oleh Islam? Lakukan yang tadi dilakukan oleh orang kapitalisme, tetapi yang berbedanya apa? Yang membedakannya antara orang-orang kapitalisme melakukan itu semuanya, yang membedakannya hanya satu poin yang saya akan jelaskan nanti. Lakukan apa? What the next solution from Islam? Solusi terbaik dari Islam tetap lakukan. Study hard, kerja keras, belajar dengan keras, atau belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian work hard, artinya bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi konsepnya tadi niatkan ketika kita belajar karena Allah. Ketika kita bekerja karena Allah. Kemudian do something hard. Lakukan segala sesuatu karena Allah. Itu yang membedakannya. Kemudian lakukan apa lagi? Perbanyak relasi karena Allah. Yang mana relasi yang kita cari adalah yang mendekatkan kita semakin dekat dengan agama Allah. Yaitu Islam. Tidak hanya mencari keuntungan saja. Tidak hanya dengan mencari bahwasannya kita benar-benar meraup keuntungan untuk pribadi saja dan orang-orang sekitar kita. Tidak, karena konsep dikatakan sukses itu adalah anfa'uhum linnas, yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan hanya untuk pribadinya sendiri. Setelah banyak relasi, apa yang dilakukan? Miliki harta sebanyak-banyaknya dengan konsep kita suatu saat akan melakukan infak, sedekah, dan wakaf. Malu rasanya orang yang asetnya di mana-mana. Saya bertanya kepada teman-teman sadi bersama, apakah sampai saat ini teman-teman sadi bersama sudah mewakafkan hartanya? Percuma punya mobil mewah, percuma punya apartemen mewah, percuma punya aset di mana-mana, investasi di mana-mana. Tetapi kalau harta Anda tidak ada satupun yang pernah Anda wakafkan. Perusahaan Anda belum pernah ada satupun yang keuntungannya khusus untuk diwakafkan.
Karena solusi umat yang diajarkan oleh Islam, yang menjadikan solusi kita dalam meningkatkan perekonomian adalah infak, sedekah, zakat, dan wakaf. Itulah yang menstabilkan kita dalam masalah ekonomi. Banyak orang yang melupakannya. Makanya yang membedakan prinsip kapitalisme dengan kita umat Islam. Karena ini solusi dari Islam adalah apa? Lakukan segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk Allah. Konsepnya, in tansurullaha yansurkum. Ketika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolong urusanmu. Teman-teman sekalian bersama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi solusi Islam yang harus kita yakini? Yang harus kita yakini adalah kuatkan tentang konsep takdir Allah. Karena takdir Allah itu terbagi kepada dua. Satu, takdir mutlak. Yang kedua, takdir yang bisa kita ikhtiarkan. Apa yang disebut takdir mutlak? Kelahiran dan kematian itu tidak bisa diganggu-gugat oleh kita. Tetapi takdir yang masih kita bisa ikhtiarkan adalah segala sesuatu yang kita lakukan karena Allah. Ingat, kita hanya melakukan yang terbaik. Ujungnya atau pada hasilnya, goalsnya, Allah lah yang akan memberikan yang terbaik untuk kita. Teman-teman sekali bersama yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu takdir itu bagaimana cara kita mewujudkannya? Dengan cara kita husnudzon, berprasangka baik. Karena konsep berprasangka baik itu ada 3 tingkatan. Apa konsep husnudzon? Yang pertama adalah positive thinking, berpikir baik. Yang kedua adalah berkata baik. Yang ketiga adalah berbuat baik dengan menstabilkan atau menyeimbangkan hablum minallah dan hablum minannas. Kita melakukan segala sesuatu di dunia ini karena untuk Allah, karena hubungan kita dengan Allah juga baik. Artinya kalau kita hanya mementingkan ibadah saja tanpa mementingkan orang sekitar, sosial kita, itu juga disalahkan dalam Islam. Tetapi harus apa? Harus sesuai dua-duanya. Hubungan kita dengan manusia baik, maka hubungan dengan Allah harus lebih baik. Itulah yang dikatakan husnudzon. 3 konsep tadi yang sangat penting dalam prinsip husnudzon. Dengan cara apa? Disinilah tolong yang pernah dulunya mematikan tombol-tombol ini, hidupkan kembali. Kalau sudah dihidupkan kembali, kalau ada yang salah, mohon di-delete hal-hal yang salahnya. Kalau seolah-olah kita memulai kembali, kalau misalkan itu semuanya agar kita hidup lebih baik, itu tidak jadi masalah. Contohnya, dulu hidup dengan mobil mewah, tetapi kita hanya melakukan mobil sekarang, maaf, tapi kita membayar dengan mobil cash. Tetapi mobilnya, ya jauh dari kemewahan, justru itu yang kita nikmati. Tidak banyak orang yang mengejar hutang kepada kita. Makanya, aktifkan kembali tombol-tombol yang penting ini. Tombol yang penting pertama adalah aktifkan kembali visi kita. Yang masukkan di sana ada visi Allah di dalamnya. Visi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di dalamnya. Kemudian setelah mengaktifkan visi kita, aktifkan misi kita agar menopang kepada visi kita. Kemudian setelah itu aktifkan kembali kolaborasi kita, partner-partner kita yang dulunya hanya mengharapkan keuntungan duniawi saja, tetapi harapkan sekarang mereka partner-partner yang benar-benar menginginkan untuk memajukan dan
memperjuangkan agama Allah. Delete orang-orang yang hanya mementingkan duniawi. Tetapi bangun visi dan misi yang kita bangun bersama-sama yang benar-benar ada Allah di dalamnya. Dan yang terakhir adalah action kita, aktifkan kembali. Lakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kepositifan, membantu orang yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah langkah-langkah yang dilakukan sehingga kita menjadikan mindset kita mindset sukses insya Allah atas seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullah khairan katsiran. Saya Felian. Bagi teman-teman suatu saat insya Allah yang ingin mengundang seminar kepada saya, boleh hubungi nomor yang ada di bawah ini insya Allah. Dan insya Allah kita berdoa dalam keadaan COVID-19 ini. Insya Allah kita berdoa dan kita akan lakukan seminar itu insya Allah setelah COVID-19 ini berakhir. Dan mohon doanya untuk menunjang materi tadi. Saya sedang menulis buku yang akan kita launchingkan bersama insya Allah. Dan mudah-mudahan kita berada di dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama untuk seluruh dunia yang terkena COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah lenyapkan COVID-19 ini sebelum datangnya Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama beristighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa halalan wa mubarakan wa wasi'an insyaallah bisalamin amin. Allahumma nahnu na'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min sayil asqam. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma nahnu na'udzubika min ghalabatid daini wa qaharir rijal. Ya wadud ya wadud ya wadud ya dzal arsyil majid ya fa'alu lima yurid. Nas'aluka binuri wajhika alladzi ma laka narkan arsyika wa bi qudratika allati wa syi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman ya mughithu aghithna 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 fa akrimna minal fahmi wal hifdi hatta nahfadhu kulla ma sami'nahu minal Qur'an ilahana akrimna birizqin halalan min haitsu la nahtasib rabbana hab lana minas shalihin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Kita lanjutkan kembali di kajian-kajian dan motivasi-motivasi selanjutnya untuk menjadikan kita sukses. Insyaallah atas seizinnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.